Bab 1346, Tubuh Iblis Surgawi. Itu adalah seorang kultivator iblis dari Istana Iblis Surgawi. Dia datang ke sini secara tidak sengaja. Begitu dia bertemu dengan Buddha teratai emas, dia mencibir, "Nak, toples batu di tanganmu telah kami lupakan di sini." Mereka tidak tahu apa yang ada di dalam toples batu ini, tetapi menilai dari aura iblis yang memancar dari toples batu tersebut, itu adalah harta karun yang langka. Para pembudidaya iblis di Istana Iblis Surgawi tampak bangga. Mereka percaya bahwa prestise Istana Iblis Surgawi sudah cukup untuk mengintimidasi orang ini. Tanpa diduga, Buddha teratai emas mencibir di wajahnya, memandang mereka seperti orang bodoh, dan berkata, "Jika Anda ingin toples batu di tangan saya, Anda harus menemukan alasan yang lebih baik." Wajah para penggarap iblis dari Istana Iblis Surgawi tiba-tiba menjadi gelap, dan niat membunuh muncul di mata mereka. "Jadi, kamu bertekad untuk mengambil harta karun dari Istana Iblis Surgawi kita?" Pemimpinnya, seorang kultivator iblis, berkata dengan dingin. "Jangan hanya mengatakan bahwa semuanya adalah milik Istana Iblis Surgawi. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa seluruh wilayah Bintang Canglan adalah milik Istana Iblis Surgawi?" Tubuh Buddha teratai emas mencibir. Pengadilan kematian. Kelompok pembudidaya iblis dari Istana Iblis Surgawi sangat marah. Seorang pembudidaya iblis mengamuk, aura iblisnya meletus, mengembun menjadi tombak, dan menusuk dengan keras. Ujung pistolnya menembus udara, menimbulkan suara tajam yang membuat gendang telinga orang sakit. Dentang. Tubuh Buddha teratai emas juga mengambil tindakan di detik berikutnya, menggunakan teknik senjata surgawi sebagai serangan terakhir. Ada suara pedang di udara, membelah ruang, dan nafas yang tajam membuat kulit kepala orang mati rasa. Dalam sekejap, tombaknya hancur. Pembudidaya iblis itu menjerit dan lengannya meledak. Pada saat ini, seluruh tubuh terkoyak oleh energi pedang, dan jiwa serta Yuan Ying menjadi bubuk. Aura tubuh Buddha teratai emas sangat ganas, dan aura iblis tetap ada, seperti dewa pedang iblis yang datang untuk membunuhnya. Auranya begitu kuat sehingga sulit bagi orang yang tertindas untuk bernapas. Tekanan kuat itu begitu luar biasa hingga membuat hati orang-orang meledak. Teknik senjata surgawi. Apakah kamu Tuan Muda Hutan Belantara? Tidak, Tuan Muda Hutan Belantara tidak mirip denganmu. Setan di Istana Iblis Surgawi berteriak kaget. Mereka mengenali orang yang salah untuk pertama kalinya dan segera bereaksi. Mereka menyadari bahwa mereka telah menendang lempengan besi. Bahkan jika orang ini bukan penguasa hutan belantara muda, dia bukanlah seseorang yang dapat mereka provokasi. Klik, Buddha teratai emas membawa energi iblis yang agung, dan teknik senjata surgawi beroperasi. Energi pedang yang disimulasikan secara langsung memotong-motong iblis, dan kemudian tulang-tulangnya hancur di tanah. Meskipun seorang kultivator iblis dari Istana Iblis Surgawi tidak termasuk dalam 10 besar kultivator iblis, dia masih memiliki tingkat kultivasi awal dari Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir. Mengetahui bahwa kekuatan tubuh Buddha teratai emas tidak dapat dilawan, ia segera menggunakan energi iblis untuk mempertahankan diri dan menggunakan kekuatan magisnya untuk menetralisir serangan tersebut. Namun, pada saat berikutnya, dia tidak bereaksi sama sekali, dan tubuhnya hancur oleh sebuah pukulan. Energi iblis itu rapuh seperti selembar kertas, hancur total. Anda, para pembudidaya iblis lainnya di Istana Iblis Surgawi terkejut dan marah, dan berkata dengan marah, "Kamu tidak dapat memprovokasi saya di Istana Iblis Surgawi. Jika saatnya tiba, jangan berlutut dan memohon ampun." Tubuh Buddha teratai emas mencibir, "Ada apa? Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu menggunakan Istana Iblis Surgawi untuk menekanku lagi. Itu hanya Istana Iblis Surgawi, mengapa aku harus peduli?" Beraninya dia. Ini terlalu memberontak. Meskipun leluhur abadi sejati di Istana Setan Langit tidak dapat bertahan lama dan akan binasa, tidak ada seorang pun di wilayah Setan Langit atau bahkan wilayah Bintang Canglan yang terburu-buru mengatakannya dengan lantang. "Unta kurus lebih besar dari kuda." Orang di depanku langsung menjelaskannya. 10 seni iblis surgawi. Seorang pembudidaya iblis berpakaian kuning mengertakkan gigi dan menggunakan kekuatan magis Istana Iblis Surgawi. Tiba-tiba, bayangan 10 iblis surgawi muncul, masing-masing memancarkan kekuatan untuk menekan gunung dan sungai serta menghancurkan segalanya. 10 bayangan iblis surgawi bergabung menjadi satu bayangan iblis kabur, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat. Boom! Bayangan iblis ini menyerang dengan pukulan yang mengerikan, menghancurkan segalanya seperti naga kuning. Tubuh Buddha teratai emas memiliki wajah tanpa ekspresi dan tidak tergesa-gesa. Dia mengangkat tinjunya, kekuatan hukum memadat, dan hukum yang tidak diketahui menyebar. Pukulan ini dicegat oleh mata ngeri dari pembudidaya iblis berpakaian kuning dari Istana Iblis Surgawi. Kemudian, tinjunya bergetar, dan kekuatan pukulan yang luar biasa menghantamnya. Bayangan iblis itu runtuh, dan pembudidaya iblis berpakaian kuning gemetar. Ketika dia terbang mundur, tubuhnya meledak, dan jiwanya serta Yuan Ying bergabung menjadi satu untuk waktu yang singkat, dan dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. Buddha teratai emas menyusulnya dan meninju jiwa baru lahir pria itu hingga membuat retakan. "Wilayahku akan jatuh kerana penguasa surgawi jiwa yang baru lahir." Suaranya bergetar.
Para pembudidaya iblis yang tersisa dari Istana Iblis Surgawi dikejutkan sampai mati oleh aura yang memancar dari tubuh Buddha teratai emas sebelumnya. Selamatkan hidupku. Pembudidaya iblis berbaju kuning melihat ke belakang, hatinya bergetar. Pukulan lain dari tubuh Buddha teratai emas menyebabkan retakan lain muncul di jiwa yang baru lahir, dan wilayah kekuasaannya sepenuhnya jatuh ke tangan penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Tapi iblis berpakaian kuning siu berlari ke depan tanpa melihat ke belakang, seolah-olah ada sedotan penyelamat di depannya. Akhirnya, pembudidaya iblis berbaju kuning melihat seorang pemuda yang luar biasa tampan dengan tanduk naga di kepalanya dan berpakaian hitam. Dengan setiap gerakan yang dia lakukan, sepertinya seluruh dunia menyerah. Energi iblis yang tak ada habisnya berubah menjadi bintang, melayang di sekelilingnya, seperti dewa iblis. Huang San, ada apa denganmu? Pemuda berbaju hitam berbalik dan melihat tubuh Buddha teratai emas mengejarnya. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada pembudidaya iblis berbaju kuning. Tuan Du, selamatkan aku. Pembudidaya iblis berbaju kuning berteriak. Tubuh Buddha teratai emas mengeluarkan suara, dan dia secara alami menebak bahwa pembudidaya iblis berpakaian kuning sedang menuju ke satu arah, dan melarikan diri dengan tujuan yang jelas. Tubuh iblis surgawi. Tubuh Buddha teratai emas sekilas memperlihatkan fisik pemuda berbaju hitam. Ini adalah fisik yang menakutkan di antara klan iblis. Jika Anda melatihnya hingga sukses besar, Anda bisa menjadi abadi sejati. Pemuda berbaju hitam, Tuan Du, juga sedang melihat tubuh Buddha teratai emas. Ketika dia melihat tubuh Buddha teratai emas dikelilingi oleh aura iblis, matanya terbakar dan dia berkata dengan terkejut, tubuh Raja Iblis. Dia juga langsung melihat bahwa Buddha teratai emas memiliki tubuh Raja Iblis, dan ada juga energi iblis yang kuat yang meletus, yang membuatnya cukup takut. Jadi dia berkata, temanku, aku tidak tahu bagaimana keadaan bangsaku. Menyinggungmu. Saya meminta maaf kepada Anda atas namanya, dan tolong selamatkan nyawanya demi saya. Dia telah menerima hukuman yang pantas untuknya. Jika pemandangan ini dilihat oleh orang luar, mereka pasti kaget. Du Heng, master dari 10 iblis surgawi besar, selalu tegas dalam membunuh. Dengan darah yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, bagaimana dia bisa bersikap sopan kepada orang lain? Tubuh Buddha teratai emas mencibir, apakah wajahmu berharga? Du Heng mengerutkan kening, dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia sudah begitu sopan kepada orang lain. Jika dia membunuh orang secara langsung, bagaimana dia bisa punya kesempatan untuk berbicara dengan mereka? Orang yang mengenalnya dengan baik pasti gemetar saat ini. Karena jurus khas Du Heng adalah mengerutkan kening yang artinya dia sedang marah dan ingin membunuh seseorang. Melihat pemandangan ini, pembudidaya iblis berbaju kuning sangat gembira dan berteriak, Tuan Du, orang ini tidak menghormati istana iblis surgawi. Du Heng berkata, apakah ini benar? Boom, tubuh Buddha teratai emas memimpin dalam melancarkan serangan, memadatkan momentumnya dan merendahkan. Aura iblis itu seperti air terjun, menghancurkannya dengan keras, dan udara tiba-tiba bergetar, membuat suara ledakan. Bab 1347, Kejutan. Sebuah tinju melayang, membuat Du Heng sedikit bingung. Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Kekuatan tubuh iblis surgawi terungkap. Kekuatan tubuh fisik tidak normal, dan lapisan energi iblis meledak, menahan pukulan tubuh Buddha teratai emas. Buddha teratai emas sedikit mengernyit, tetapi Du Heng benar-benar marah. Dia tersenyum marah, dengan niat membunuh di matanya. Oke. Hari ini, kamu sudah mati. Pukulan kedua dari tubuh Buddha teratai emas telah diangkat, memadatkan kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh Raja Iblis bergerak, dan energi iblis berkumpul di telapak tangan. Serang 3000 alam. Kekuatan magis dari batu bersayap emas dilepaskan. Ujung yang sangat tajam meledak, seperti pedang yang menebas dari langit. Dunia-dunia kecil muncul satu demi satu, dan di bawah pengaruh batu bersayap emas, mereka meledak satu demi satu, mengirimkan riak kehancuran. Du Heng juga terkejut, tapi dengan cepat menjadi tenang. Tubuh iblis surgawi berputar, satu demi satu, seperti naga besar, mengeluarkan raungan kasar yang membuat orang merasa patah hati. Saat mengaum, naga-naga besar itu mengembun di telapak tangan Du Heng. Dengan cengkeraman di udara, seekor naga asli terbang keluar dan menyerbu ke arah tubuh Buddha teratai emas. Raja Wali bersayap emas dan naga asli selalu menjadi musuh bebuyutan. Di zaman iblis kuno itu, keberadaan klan Dapeng bersayap emas sering memakan naga untuk membesarkan anak-anaknya. Ini adalah sejarah kelam klan naga yang tak tertahankan. Rok bersayap emas dan naga asli bertabrakan. Bayangan naga dan bayangan rok meledak dengan kilat, dan kehampaan bergetar hebat. Puncak gunung langsung rata. Masa-masa sulit telah tiba. Du Heng berteriak dengan tajam, cahaya iblis di matanya melonjak, dan auranya menjadi ganas. Salah satu telapak tangannya menjadi tangan naga, ditutupi sisik hitam, dan dia menusuk ke depan dengan ganas, yang sebanding dengan senjata ajaib. Terdengar dentang, percikan api keluar, dan bekas darah muncul di lengan Buddha teratai emas. Ada kekuatan yang mengikis lukanya dan mencegah penyembuhannya. Untungnya, tubuh Buddha teratai emas adalah tubuh Buddha dan iblis yang sama. Cahaya Buddha muncul dari tubuhnya, dan kekuatan pemurnian muncul sebuah mata. Buddha.
Du Heng terkejut dan memandangi tubuh Buddha teratai emas dengan serius. Dia tidak menyangka bahwa tubuh Raja Iblis ini juga akan mengolah Buddha sambil mengolah setan. Hidup berdampingan antara dua kekuatan Buddha dan Iblis hanyalah pengkhianatan. Buddha teratai emas memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan lawan seperti Du Heng hanya dengan kekuatan iblisnya yang tidak sempurna, jadi dia hanya bisa menggunakan dua kekuatan Buddha dan Iblis. Tidak ada lagi yang menutup-nutupi. Cahaya Buddha dan roh jahat, dua kekuatan yang sangat berlawanan, berhasil digabungkan menjadi satu di tubuh Buddha teratai emas, dengan cara yang mirip dengan diagram Tai Chi. Cahaya Buddha emas dan energi iblis putih saling terkait, memancarkan kekuatan yang lebih kuat. Buddha Land di telapak tangan Anda. Tubuh dan telapak tangan Buddha teratai emas didorong ke depan, dan tanah Buddha yang luas muncul di kehampaan, suci dan damai. Ada para Buddha kuno yang melantunkan sutra, bodhisattva, arhat, king kong dan tokoh-tokoh lain muncul untuk mendengarkan ajaran mereka. Untuk sesaat, kulit kepala Du Heng terasa mati rasa. Karena dalam cahaya Buddha ini terdapat kekuatan yang menyucikan segalanya, berusaha menyucikan dirinya dan mengubahnya menjadi tanah Buddha. Buddha! Du Heng berteriak. Dia sepertinya mengetahui kebenaran yang mengerikan, puncak gunung es agama Buddha. Ketika agama Buddha pertama kali lahir, ia merupakan eksistensi yang asing dan ekstrim di dunia kultivasi. Kekuatan untuk menyelamatkan orang lain begitu menakutkan sehingga membuat semua orang ketakutan. Oleh karena itu, dalam agama Buddha pada saat itu, setiap orang dapat memperolehnya dan menghukumnya. Namun kemudian, dengan konvergensi agama Buddha dan berdirinya sistem dupa, agama Buddha menjadi sangat kuat. Tren umum telah tercapai, dan agama Buddha telah menjadi kekuatan dominan di dunia budidaya dan seluruh alam semesta. Membunuh. Tubuh Buddha teratai emas mengeluarkan suara mematikan. Seperti mata King Kong yang marah, cahaya Buddha masuk dan menekannya dengan keras. Iblis itu memegang kendali. Du Heng menggunakan salah satu kartu asnya. Dengan raungan yang keras, hantu iblis langit yang besar muncul dari belakangnya. Aura iblis itu bertahan seperti bintang matahari yang terkondensasi dengan aura iblis. Energi iblis dan cahaya Buddha bertabrakan, menyebabkan kehancuran besar. Kekosongan itu runtuh, dan pembudidaya iblis berbaju kuning berteriak di dalam hatinya, sangat ketakutan. Dia tidak menyangka tubuh Buddha teratai emas begitu kuat dan bisa melawan Du Heng sedemikian rupa. Riak yang menakutkan langsung menghancurkannya. Boom! Tubuh Buddha teratai emas dan Du Heng bertarung dengan sengit, dan akibat dari pertempuran itu menyebar dengan cepat. Pada akhirnya, sebagian besar orang di dunia kecil ketakutan, dan monster yang tak terhitung jumlahnya gemetar dan tergeletak di tanah. Ini hanyalah pertarungan dua dewa. Riak dahsyat itu langsung memusnahkan puncak gunung, mengubahnya menjadi bubuk dengan letupan. Tubuh Buddha teratai emas dan sosok Du Heng dengan cepat lewat di langit. Sinar cahaya Buddha dan energi iblis saling terkait, dan momentumnya luar biasa. Tubuh iblis surgawi menekan kehampaan, dan kehampaan yang menindas itu bergetar, mengirimkan riak-riak dahsyat yang menghancurkan banyak binatang iblis yang tergeletak di tanah. Seseorang sebenarnya sedang melawan Tuan Du. Siapa orang itu? Semua pembudidaya iblis yang melihat pemandangan ini gemetar di dalam hati mereka, ketakutan oleh kekuatan bertarung tubuh Buddha teratai emas. Hanya Gu Jieming dan Tuan Bai yang ingin menonton. Pemuda berbaju biru menunjukkan niat membunuh. Adiknya Sagongsi tewas di tangan pria ini. Penguasa alam liar muda juga tampak murung, karena tubuh Buddha teratai emas menggunakan teknik senjata surgawi, dan amarahnya sangat besar. Melihat kartu truf kebanggaannya digunakan di tangan tubuh Buddha teratai emas untuk menekan Du Heng, dia merasa sangat tidak nyaman. Itu dia. Jantung Suyin Bis berdetak kencang. Dia ingat apa yang saya katakan kepadanya sebelumnya, memintanya untuk menipu Hao Weiren. Tapi dia melihat ke arah Hao Weiren, yang tersenyum dan terlihat malang, dan anjing kuning besar yang nakal. Setelah sekian lama bergaul dengannya, dia jelas tahu betapa menakutkannya anjing kuning besar ini. Itu adalah makhluk yang memadatkan Taoisme. Tapi aku memikirkan Aiden lagi. Subabi ini, binatang Suyin gemetar lagi. Buddha dan iblis adalah satu tubuh, yang sangat berbahaya. Hao Weiren berkomentar, pria ini sangat arogan. Jika dia ingin melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit orang, dia mungkin akan mati sebelum waktunya. Anjing kuning besar itu menggonggong, lalu menurunkan kelopak matanya dan terus terlihat tertekan. Terlalu banyak kekuatan hukum yang masuk ke tubuhnya di masa lalu, menyebabkan luka hukum yang mengerikan. Selama ribuan tahun terakhir, Taoismenya telah dirusak dan disiksa sepanjang waktu, membuatnya sengsara. Tubuh Buddha teratai emas dan Du Heng telah bertarung dalam 50 gerakan. Semakin banyak pembudidaya iblis melihatnya, dan mereka semua tampak ngeri. Pembantaian iblis surgawi. Du Heng sangat marah dan benar-benar terangsang. Meskipun lawan di depannya satu tingkat lebih rendah darinya, kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Dia seperti dewa iblis, dan setiap serangan mengejutkannya. Namun meminum dan memegang Buddha teratai emas di jalan buntu juga membuatnya kehilangan muka.
Makhluk bermartabat yang menduduki peringkat ketiga di antara 10 iblis yang luar biasa tidak boleh kalah darinya. Saya melihat Duheng melintasi kehampaan, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, ada kekuatan mengerikan yang mengembun, dan kehampaan itu bergetar hebat. Pada akhirnya, kekuatan yang terkondensasi mencapai titik ekstrim, dan meledak seperti sungai yang meluap. Di posisi awal, dia menebas dengan pisau palem, dan aura pembunuh menyebar ke udara. Bab 1348, Momen Abadi. Bang! Buddha teratai emas memukul dengan keras, dan telapak tangannya tiba-tiba berlumuran darah. Tubuhnya bergetar hebat dan dia mundur selangkah demi selangkah. Matanya sangat serius. Boom! Di mata semua orang yang ketakutan, burung Raja Wali bersayap emas, Suani, naga sejati, dan harimau putih, semua monster tabu yang muncul dalam kesesaran surgawi ke-33, semuanya muncul, mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Seolah-olah mereka telah dibangkitkan sepenuhnya, menyeberang dari era iblis kuno dan tiba di era Ratu Abadi kuno ini. Kekuatan luar biasa yang menekan alam semesta dan dunia meledak sepenuhnya. Kondensasi. Itu menjadi cahaya ilahi, dengan energi kacau yang melonjak, membuat kulit kepala Duheng mati rasa saat ini. Kekuatan supernatural macam apa ini yang benar-benar membuat jiwaku bergetar. Semua pembudidaya iblis juga merasa ngeri. Puff, Duheng langsung ditembus oleh cahaya ilahi ini, dan darah iblis berterbangan kemana-mana. Tubuhnya seperti karung kain, berguling ke tanah. Dia memiliki tubuh iblis surgawi, dan kemampuan pemulihannya luar biasa. Di bawah guncangan otot dan tulang di tubuhnya, tulang yang patah terlahir kembali, dan lukanya sembuh dengan cepat. Pertarungan akan terus berlanjut. Tapi kekuatan magis Buddha teratai emas barusan benar-benar membuatnya takut, dan ada bayangan di hatinya. Pukulan itu membuatnya tidak bisa menahan diri. Jika tubuh Buddha teratai emas digunakan sekali, dia benar-benar bukan tandingannya. Faktanya, Buddha teratai emas tidak mungkin menggunakan kekuatan magis itu lagi dalam waktu singkat. Kekuatan magis itu menghabiskan sebagian besar energi sejati di tubuhnya, dan sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Dia hanya diberkati dengan pikiran spiritual, dalam keadaan misteri dan misteri. Setelah keluar dari keadaan ini, sulit untuk masuk. Kekuatan magis tadi, Buddha teratai emas tenggelam dalam pikirannya, sebut saja ini momen abadi. Karena banyak monster tabu bersatu dan memadat menjadi cahaya ilahi, energi kacau muncul sesaat, memberinya perasaan indah akan kehidupan abadi, dan kemudian dengan cepat menghilang. Duheng dan tubuh Buddha teratai emas dengan cepat menyesuaikan diri dan bersiap untuk bertarung lagi. Keduanya memiliki fisik yang sangat kuat dan kemampuan pemulihan yang luar biasa. Siapapun yang pulih lebih cepat akan dapat mengambil inisiatif dalam pertempuran. Namun, wajah Duheng membeku, ekspresi aneh muncul di wajahnya, dan dia menyingkir. Boom! Tiba-tiba, di antara para pembudidaya iblis, seorang pemuda berbaju biru datang dan berkata dengan wajah galak, "Berikan nyawa saudaraku." Ketika Buddha teratai emas melihat pemuda berbaju biru itu mirip dengan tuan muda yang dia bunuh, dia menunjukkan ekspresi terkejut dan mencibir. Angkat tanganmu, angkat telapak tanganmu, dan pukul dengan keras. Tabrakan ini menyebabkan ledakan, dan pemuda berbaju biru itu gemetar hebat, wajahnya tampak terkejut. Namun serangan di tangannya tidak berhenti, sebuah pisau panjang dicabut, dan cahaya dari pisau itu menyala, membuat orang tersebut tidak dapat membuka matanya. Cahaya yang tajam, terang, dan tajam menusuk langsung ke tubuh Buddha teratai emas, biarkan sepenuhnya putih. Teknik senjata surgawi. Di bawah tatapan marah dari tuan muda yang terpencil, tubuh Buddha teratai emas menggunakan teknik senjata surgawi untuk menahan cahaya pedang. Segala sesuatu di dekatnya menjadi senjatanya, termasuk pemuda berbaju biru itu sendiri di luar kendali, dan dia akan membunuh Tuhan. Terdengar bunyi letupan, dan darah menetes dari tangan kirinya, menyebabkan pemuda berbaju biru itu berkeringat dingin. Dia hampir bunuh diri sekarang. Tuan muda hutan belantara, saya ingin Anda memberi saya penjelasan. Pria muda berbaju biru menoleh untuk melihat tuan muda hutan belantara dengan ekspresi marah di wajahnya. Pergi. Wajah tuan muda yang sunyi itu benar-benar menjadi gelap dan dia mengumpat dengan marah. Tubuh Buddha teratai emas sedang menampilkan teknik senjata surgawinya yang unik, dan dia juga sangat bermasalah. Haha, luar biasa, luar biasa. Aku tidak menyangka ada pemuda kuat sepertimu di alam setan langit. Sepertinya itu benar-benar harimau yang berjongkok, naga tersembunyi. Sebuah suara terdengar sambil tersenyum. Namun orang yang keluar memancarkan aura yang menakutkan, seperti monster besar dari alam liar, dan auranya sangat menakjubkan. Orang ini adalah pembunuh darah dari Blue Twin Star, keberadaan keempat dari 10 setan besar. Sebelum dia bisa melihat sosoknya dengan jelas, Suetu berubah menjadi bayangan dan mendekati tubuh Buddha teratai emas. Tubuh besar muncul ke depan, dan rasa penindasan yang sangat menakutkan datang, yang membuat orang merasa patah hati. Berdarah, darah luar biasa, seolah-olah makhluk di kota telah dibantai, dan mereka ditindas dengan kebencian yang tak tertahankan. Pisau gila bayangan darah, Suetu menebas dengan satu tangan, seperti pedang yang jatuh. Cahaya pedang berdarah itu langsung jatuh, bertiup dengan angin berdarah yang mengerikan. Boom! Dengan sebuah pemikiran, Buddha teratai emas membuat pilihan yang paling tepat.
Cahaya Buddha meledak, menggunakan kekuatan agama Buddha untuk memurnikan aura pembunuh, melemahkan kekuatan cahaya pedang berdarah ini. Namun meski begitu, ia juga sangat kuat. Karena Suetu, selain menjadi salah satu dari 10 iblis teratas, juga memiliki identitas lain dan merupakan salah satu dari 10 iblis teratas dalam daftar naga. Kesenjangan di alam agak besar, dan kekuatan kerasnya melebihi tubuh Buddha teratai emas. Pada akhirnya, cahaya pedang berdarah teratasi, dan tanda pedang muncul di tubuh Buddha teratai emas, dengan darah meluap. Tampaknya tubuh Buddha teratai emas benar-benar tak terkalahkan, tetapi Suetu memujinya, tidak buruk, tidak buruk. Reaksimu sangat cepat, tapi sayang sekali jarak antara kamu dan aku agak besar. Jika kita berada di ranah yang sama, akan ada kemungkinan pertengkaran. Buddha teratai emas menjawab, bertarung di alam yang sama, apakah Anda masih memiliki kesempatan? Arogan, ini adalah evaluasi batin setiap pembudidaya iblis terhadap tubuh Buddha teratai emas. Binatang Suyin hampir berlutut di tanah dan jatuh ke tanah. Seperti yang diharapkan dari Subabi, dia mengucapkan kata-kata paling gila, sepertinya memang begitu. Dalam pertempuran di alam yang sama, dia belum pernah melihat Buddha teratai emas kalah. Wajah Suetu berubah muram, dan tatapan mematikan di matanya menghilang. Tapi dia segera tertawa kembali dengan marah dan berkata, haha, aku akan menunggumu bertarung. Suetu mundur, dan orang lain melangkah maju untuk menantang. Itu adalah Tuan Muda Hutan Belantara. Kekuatannya sebanding dengan 10 besar di daftar naga. Di masa lalu, Aidan dan tubuh Buddha teratai emas mengalahkannya, tetapi mereka dikalahkan secara paksa. Dia juga dikejutkan oleh kecepatan pertumbuhan tubuh Buddha teratai emas. Setelah menerobos Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, kekuatan tempurnya meningkat ke tingkat yang mencengangkan, dan ada tanda-tanda samar untuk menyusulnya. Ekspresi Tuan Muda terpencil itu sedikit rumit, dan tanpa berkata apa-apa, dia menemukan seni senjata surgawi. Dentang, dentang, dentang. Setiap tanaman, pohon, bunga, dan daun di dekatnya menjadi senjata Tuan Muda Hutan Belantara, dan semuanya menyerang tubuh Buddha teratai emas. Tubuh Buddha teratai emas juga menggunakan teknik senjata surgawi, bertarung satu sama lain, menembakkan energi pedang satu demi satu untuk melawan penguasa kehancuran muda. Anda, Tuan Muda yang terpencil itu sangat marah. Buddha teratai emas menggunakan teknik senjata surgawi untuk melawan teknik senjata surgawi, yang membuat dia, yang pada dasarnya selalu sangat tenang, merasakan keinginan untuk mengutuk. Boom! Pada akhirnya, setiap tanaman, pohon, bunga, dan daun di bawah kendali seni senjata surgawi bertabrakan dengan hebat, menimbulkan angin kencang dan menghancurkan segalanya. Tubuh Buddha teratai emas dan Guru Muda Desolet akhirnya menyerah pada seni senjata surgawi dan menggunakan kekuatan magis lainnya untuk melawannya. Serang 3000 alam, 12 kerabat dari hutan belantara iblis. Perang akan segera terjadi. Ini juga merupakan pertarungan nyata pertama antara Buddha teratai emas dan penguasa alam liar muda tanpa bergantung pada kekuatan luar. Tuan Muda Alam Liar merasakan perubahan pada tubuh Buddha teratai emas. Tubuh Buddha teratai emas saat ini sudah bisa bertarung langsung dengan Tuan Muda Desolet. Meski masih belum sebaik Tuan Muda Desolet, kecepatan kultivasi yang mengerikan mengejutkan Tuan Muda Desolet. Sudah berapa lama? Hanya dalam 3,5 tahun, tubuh Buddha teratai emas sudah memiliki kekuatan tempur semacam ini. Bab 1349, Harta Karun Abadi Tertinggi. Perasaan tertekan itu, seperti binatang buas yang datang dari belakang, membuat banyak orang muda dan berkuasa di wilayah Bintang Changlan terengah-engah. Akhirnya, setelah bertukar 30 gerakan, keduanya berhenti pada saat yang sama, seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam. Master of Young Wilderness tidak memiliki rencana hidup atau mati. Di dunia kecil ini, dia ingin bersaing dengan semua orang kuat untuk memperjuangkan harta abadi kelas atas. Jadi begitu. Hao Weiren mendengar anjing kuning besar di sebelahnya menggonggong beberapa kali, dan menunjukkan ekspresi terkejut, apakah ini tubuh utama dan klonnya. Dia juga benar-benar tertipu, mengira tubuh Buddha teratai emas dan Aidan adalah dua orang. Anjing kuning besar tersebut memiliki penglihatan yang luar biasa, dan ia dapat melihat bahwa aura kedua orang tersebut memiliki asal-usul yang sama, yaitu milik klon dan tubuh aslinya. Namun anehnya klon ini sepertinya memiliki kesadaran mandiri dan fleksibilitas yang tinggi. Semuanya, apakah masih ada yang perlu diperjuangkan? Mata Buddha teratai emas dingin, mengamati para penggarap iblis dengan aura yang kuat. Tak satu pun dari pembudidaya iblis yang dipindai berani melihat tubuh Buddha teratai emas dan menundukkan kepala. Mendengus. Pemuda berbaju biru dan Gu Jieming mendengus dingin tapi tidak berkata apa-apa. Baru saja, semua orang telah menguji kekuatan tempur tubuh Buddha teratai emas dan menemukan bahwa tidak mudah untuk memprovokasi. Du Heng memandang Buddha teratai emas dengan wajah muram, lalu berbalik dan pergi. Di dunia kecil yang besar ini, semua orang tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam dan tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, semua orang berkumpul dan bekerja sama membuat rencana. Master of Young Wilderness berkata, semuanya, saya yakin Anda semua telah mengunjungi berbagai wilayah di dunia kecil ini. Tolong beritahu saya apa yang telah Anda temukan.
Sekelompok pemuda kuat dari klan iblis di berbagai daerah memiliki pemahaman menyeluruh tentang dunia kecil ini. Terutama Tuan Muda Desolate, Suetu, Duheng dan lainnya memiliki lebih banyak informasi daripada siapapun. Duheng berkata, saya menemukan beberapa tempat yang tidak biasa di daerah saya. Setelah berbicara, dia menggambar peta dan mengklik beberapa kali dengan jarinya. Suetu juga tersenyum dan berkata, di daerahku, ada tempat di mana cahaya harta karun meledak dari waktu ke waktu, tapi auranya terlalu menakutkan, berlima dekat. Dan aku, para pria muda dan kuat dari masing-masing klan iblis semuanya menceritakan situasi di daerah mereka masing-masing, dan segera peta skala besar terbentuk. Dengan bantuan sekelompok penggarap iblis, beberapa lokasi mencurigakan ditandai. Itu adalah area di mana waktu lebih stagnan dibandingkan tempat lain. Dan kamu? Tuan Bai mencibir dan memandangi tubuh Buddha teratai emas. Buddha teratai emas sedikit mengernyit. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang dilihatnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang ditemukan. Hao Weiren sekarang menyamar sebagai lelaki tua yang baik hati, mengelus janggutnya dan mengangguk, semuanya, ayo kita berpencar dulu dan pergi ke area di mana waktu paling stagnan. Para penggarap iblis utama segera berangkat. Buddha teratai emas pergi ke suatu daerah sendirian, bermaksud mencari tempat sepi, membuka toples batu, mengeluarkan benih tahu iblis di dalamnya, dan menyerap sifat iblisnya. Tunggu. Tiba-tiba, Hao Weiren menghentikannya, menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, teman kecil ini, mengapa menurutku kamu terlihat familiar? Ya. Buddha teratai emas menoleh ke belakang, tersenyum tetapi tidak tersenyum. Dunia kecil ini penuh dengan krisis, jadi mari kita pergi bersama dan minta seseorang untuk menjaga kita. Hao Weiren tersenyum. Rubah tua ini, Buddha teratai emas mengutuk secara diam-diam dalam pikiran dan tubuhnya. Dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia mengangguk setuju dan menatap ke arah binatang Zuyin tanpa meninggalkan jejak apapun. Zuyin bis merasakan kulit kepalanya mati rasa dan segera menoleh. Segera, tubuh Buddha teratai emas dan Hao Weiren melintasi pegunungan dan sampai di daerah di mana waktu membeku. Waktu di sini sangat lambat. 1 jam yang lalu hanya setara dengan 1 menit di dunia luar. Hukum waktu. Tubuh Buddha teratai emas sangat terkejut. Ini adalah salah satu hukum paling kuat di dunia kultivasi, tetapi benih tahu yang dipadatkan oleh hukum ini bisa menjadi sempurna dan menembus kaisar abadi, yang menunjukkan betapa menakutkan dan menantang surga. Boom, Hao Weiren adalah seorang biksu yang kuat. Meskipun dia telah menekan wilayahnya, dia masih memiliki metode yang kuat. Hukum waktu begitu kental dan berat sehingga menekannya seperti lautan luas, membuat wajahnya memerah. Senior, apakah kamu ingin mencegah hukum waktu dan memadatkan benih tahu untuk masa depan? Tubuh Buddha teratai emas tersenyum, dengan ejekan dalam kata-katanya. Ya. Kelopak mata Hao Weiren bergerak-gerak. Namun, hukum waktu ini terlalu menakutkan. Meski hanya sebagian kecil, ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh kekuatan besar. Kekuatan mengerikan itu berkedip-kedip, dan Hao Weiren menjerit. Masa hidupnya dengan cepat berlalu, dan dia dipenuhi dengan aura 5 orang yang merosot di surga dan manusia. Ini kerugian, saya telah kehilangan 500 tahun hidup saya. Hao Weiren mengutuk. Tubuh Buddha teratai emas bergerak dengan sebuah pikiran. Saya ingin tahu apakah kitab kuno yang tidak lengkap dapat memuat hukum untuk jangka waktu tertentu. Lakukan saja. Dia langsung membuka buku kuno yang belum lengkap, dan dengan suara gemerincing, aura misterius tiba-tiba terpancar dari selembar kertas kosong, menghalangi hukum waktu. Buddha teratai emas tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan aura pembusukan masih melekat di sekelilingnya. Wah, aku bahkan tidak bisa melakukan itu. Hao Weiren hendak mengejek tubuh Buddha teratai emas, tapi matanya langsung melebar karena terkejut. Brengsek, dia benar-benar tercengang. Hukum suatu saat benar-benar dicegat oleh anak ini. Buddha teratai emas juga menghela nafas lega. Jika buku kuno yang tidak lengkap tidak dapat menahan kekuatan hukum waktu, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia akan segera dihancurkan oleh hukum waktu dan umurnya akan habis. Teman kecilku, kamu memiliki harta yang luar biasa di dalam dirimu. Hao Weiren mengelilingi Buddha teratai emas, matanya berbinar. Bagaimana mungkin tubuh Buddha teratai emas tidak mengetahui apa yang ada dalam pikirannya? Tubuh Buddha teratai emas tersenyum dan berkata, saya tidak tahu kenapa, tapi saya mengumpulkan hukumnya sebentar. Mungkin ini keberuntungan saya. Sungguh beruntung, Zuyin Bis diam-diam mengeluh. Mungkin karena jejak hukum waktu, penolakan terhadap tubuh Buddha teratai emas di sini tidak begitu kuat, dan beberapa situasi terlihat jelas dia menggelengkan kepalanya, sedikit kecewa. Tidak ada yang disebut harta peri berkualitas tinggi di sini. Alasan mengapa hukum waktu ada sepenuhnya karena mayat. Mayat yang berlumuran darah memancarkan aura kuno, seolah tidak mengering selama jutaan tahun. Di dalam darah, ada kekuatan yang membuat langit meledak dan jalan meratap. Hukum waktu juga berasal darinya. Di depan orang ini pasti abadi. Kulit kepala Buddha teratai emas terasa mati rasa.
Makhluk yang dapat mengintegrasikan hukum waktu dan memadatkan benih Tao pasti memiliki keberuntungan yang tak tertandingi. Mereka mungkin adalah protagonis di era tertentu. Selama mereka tidak mati, mereka akan menjadi kaisar abadi, tetapi mereka mati secara tidak terduga. Seharusnya seseorang yang mati di tangan tabu berada di jurang Changlan di era tertentu. Bab 1350, Perkelahian antar pahlawan. Tidak ada harta peri berkualitas tinggi di sini, ayo pergi. Hao Weiren menggelengkan kepalanya. Alasan utamanya adalah aura pada mayat itu sangat menakutkan. Jika tidak berlangsung lama dan ada batasan di sini, dia pasti akan langsung terguncang. Boom! Pada saat ini, kekuatan agung meledak, dan cahaya ilahi menembus langit dan bumi, sangat menyilaukan. Waktu di area itu terhenti. Bunga, tumbuhan, pohon, monster, dan binatang semuanya menekan tombol jeda dan menjadi diam. Itu adalah harta peri berkualitas tinggi, itu ada di sana. Pembudidaya iblis yang menemukan harta peri berkualitas tinggi ini berteriak, penuh kegembiraan dan ekstasi, dan segera pergi untuk merebut harta peri berkualitas tinggi ini. Tapi begitu dia mendekat, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia membeku. Tepatnya, waktu terhenti, menyebabkan dia membeku. Tiba-tiba, sekelompok pria muda dan kuat dari klan iblis bergegas mendekat. Ketika mereka melihat harta abadi kelas atas, mereka semua menunjukkan keserakahan di mata mereka, terutama Du Heng, seorang pria muda dan kuat dari iblis surgawi. Istana. Selama Anda memberikan harta abadi berkualitas tinggi ini kepada leluhur abadi sejati Anda akan menerima ajaran abadi sejati dan pencapaian masa depan Anda tidak akan terbatas. Suetu, Tuan Bai, pemuda berbaju biru, Tuan Muda Hutan Belantara, Gu Jieming dan yang lainnya juga siap untuk bergerak. Diam-diam, Dao Feitian menyaksikan adegan ini, dan Jie mencibir, ayo bertarung, yang terbaik adalah bertarung sampai mati. Harta karun peri berkualitas tinggi itu tidak mudah untuk dipusingkan. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Dia sepertinya mengetahui sesuatu tentang harta karun peri berkualitas tinggi ini. Setelah mengatakan ini, dia mengintai di kegelapan lagi, seperti pemburu berpengalaman, menunggu mangsanya mengambil umpan. Saya menemukan masalah. Seorang kultivator iblis tiba-tiba berkata, harta karun peri berkualitas tinggi ini memiliki kemampuan untuk membekukan waktu. Selama kita dekat dengannya, kita akan berada dekat dengan area di mana waktu membeku, menyebabkan kita di penjara juga. Dia mengerutkan kening sepenuhnya dan berkata, mungkin kita akan terjebak di area itu seumur hidup, atau kita akan segera mati. Begitu kata-kata itu keluar, pembudidaya iblis yang terjebak dalam stasis waktu menua dengan cepat di mata semua orang, terlihat dengan mata telanjang, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembusukan dan kematian. Bahkan jeritan yang dia buat pun terhenti. Dalam sekejap mata, itu menjadi tumpukan tulang. Setan-setan itu sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Semua orang menyadari betapa seriusnya masalah ini. Jika mereka ingin bersaing memperebutkan harta peri berkualitas tinggi ini, pertama-tama mereka harus menahan kekuatan waktu dan mendekatinya dengan aman. Ini tiba-tiba membuat sebagian besar pembudidaya iblis bingung. Mendengus. Tuan Bai mencibir, penuh ejekan, sekelompok orang biasa-biasa saja. Dia dengan cepat mendekati harta peri berkualitas tinggi. Di mata semua orang yang terkejut, hukum waktu tidak membekukan waktu di sekitar Tuan Bai, tetapi terhalang oleh riak di tubuhnya. Dia memiliki harta karun yang menentang hukum waktu. Haha, saudara Bai, menurutku kamu tidak memiliki bagian apapun dalam harta abadi kelas atas ini, jadi kamu sebaiknya melakukan apapun yang kamu inginkan. Harta karun peri berkualitas tinggi ini juga layak untukmu. Itu istana iblis surgawiku. Suetu, Du Heng, Sao Huangzu dan yang lainnya semuanya mencibir dan bergegas maju. Mereka juga memiliki harta di tubuh mereka yang menolak hukum waktu, mencegah waktu di sekitar mereka menjadi stagnan. Ya, Blue Twin Star, Demon Valley, Huangling Ridge, dan Heavenly Demon Palace telah lama mendambakan harta peri berkualitas tinggi ini. Bagaimana mungkin mereka tidak bersiap? Dalam sekejap, pertarungan sengit pun dimulai. Segera setelah Tuan Bai mengambil kendali atas harta peri berkualitas tinggi ini, dia tersenyum bangga ketika Suetu mengambilnya dan berkata sambil mencibir, semuanya, aku, bintang angin darah, terima harta peri kelas atas ini dengan senyum. Sia. Ini terlalu awal. Du Heng mencibir dan berkata, saya sudah lama mendengar bahwa Anda termasuk di antara 10 besar peringkat naga. Hari ini saya akan merasakan betapa kuatnya Anda. Dua pria muda dan kuat mulai berkelahi. Energi iblis menyapu langit, dan aura kekerasan dan ganas menyebar, yang sangat menakutkan. Boom, ruang itu bergemuruh dan puing-puingnya padat. Setelah lebih dari 10 gerakan, bekas darah tumpah dari sudut mulut Du Heng, dan dia menatap Suetu dengan dingin. Ada luka di dadanya yang sembuh dengan cepat. Tapi Suetu berlumuran darah, yang sangat kaya, dan aura jahat di tubuhnya begitu kuat sehingga tidak bisa dihilangkan.
Ada suara raungan dan ratapan dari Andit, membuat orang sakit kepala dan mengeluarkan darah dari semuanya lubang. Ini adalah aura yang terbentuk dengan membunuh banyak orang, dan sulit untuk ditolak. Pada saat ini, lebih dari selusin pemuda kuat dari klan iblis meledak. 12 keterampilan iblis darah. Wajah tuan muda terpencil itu sedikit berubah. Dia secara alami telah mendengar tentang kekuatan teknik ini, 12 teknik jahat darah, dengan total 12 putaran. Setelah berlatih hingga 12 putaran, hanya roh jahat di seluruh tubuh yang dapat menekan lawan tanpa mampu melawan. Lawan yang terbunuh akan diambil seluruh darahnya dan menjadi bagian dari dirinya. Bisa dibilang ini adalah skill yang bisa digunakan untuk menunjang pertarungan. Semakin sering dia bertarung dengan musuh, dia akan semakin bersemangat sehingga membuatnya semakin kuat. Tubuh tiran berdarah. Tiba-tiba, energi jahat darah yang sangat kuat menyebar dari tubuh Sueto. Seluruh tubuhnya sepertinya terbuat dari darah, dan energi darahnya sangat besar. Boom! Saat menabrak Duheng, Duheng rapuh seperti selembar kertas. Tubuhnya bergetar dan dia terbang menjauh, tubuhnya berlumuran darah dan daging, dengan ekspresi depresi di wajahnya. Sebagian darahnya telah diambil. Itu hanya hayalan, doll kecil. Sueto mencibir lagi dan melihat ke arah Tuan Bai yang sedang menyerang. Begitu ilusi menyelimuti Sueto, ilusi itu hancur berkeping-keping oleh ledakan energi darah. Klik! Sebuah tangan besar mencubit Bai, menyebabkan wajahnya memerah. Di mata semua orang, Tuan Bai, salah satu dari 10 pahlawan iblis surgawi, digendong seperti anak kecil dan lehernya terkoyak. Jiwa dan Yuanying bersama-sama seperti anjing yang berduka, panik dan melarikan diri untuk hidup mereka. Suara, haha, Sueto penuh dengan ejekan dan ejekan yang tak ada habisnya. Master of Young Wilderness akhirnya tidak bisa menahannya dan hendak mengambil tindakan. Segera setelah dia menggunakan teknik senjata surgawi, segala sesuatu di dekatnya menjadi senjatanya dan dia menebas ke arah Sueto. Sueto mengedarkan tubuh tiran iblis darah, dan cahaya darah di tubuhnya menjadi semakin kuat, secara langsung memusnahkan senjata yang menyerangnya. Kemudian, dengan semangat juangnya yang tinggi, dia berkata, Tuan muda, hanya ada Anda dan saya di sini, dan kekuatan kita adalah yang paling dekat. Setelah bertahun-tahun, saya ingin memahami seberapa besar pertumbuhan Anda. 10 tahun yang lalu, pertarungan antara Sueto dan Tuan Muda Desolet menarik perhatian dunia. Keduanya mengalami luka serius dan tidak ada yang bisa dilakukan. Pertempuran 10 tahun lalu seharusnya berakhir hari ini. Tuan muda yang terpencil itu mencibir. Boom! Aura yang kuat meledak, dan aura dari dua makhluk terkuat bertabrakan satu sama lain, menyebabkan kekacauan di angkasa. Di sisi lain, Hao Weiren melirik tubuh Buddha teratai emas dan berkata, teman kecilku, kamu sepertinya bosan dengan harta peri berkualitas tinggi itu. Tubuh Buddha teratai emas meliriknya dan menjawab dengan tegas, saya bukan lawan mereka untuk saat ini, jadi saya ingin dikalahkan. Hao Weiren terbatuk-batuk dan benar-benar terpana. Dia tidak menyangka tubuh Buddha teratai emas akan menjawab sesederhana itu. Haha, jika itu masalahnya, maka harta abadi berkualitas tinggi ini milikku. Hao Weiren berkata dengan bangga. Bersambung.